Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Senang rasanya bisa bertemu dalam mata kuliah Hukum Transportasi. Dengan materi kali ini, transportasi dalam perspektif hukum ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, dikenal beberapa bentuk nilai dan kegunaan satu benda, yaitu nilai atau kegunaan benda berdasarkan tempat, place utility, dan nilai atau kegunaan karena waktu, yang dikenal dengan time utility. Sri Rejeki Hartono berpendapat bahwa pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Karena itu dikatakan pengangkutan memberikan nilai kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Peran penting dari transportasi dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu berperan dalam hal ketersediaan barang, stabilitas dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatkan nilai tanah, terjadinya spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala besar, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung dari hak dan kewajiban dalam hubungan hukum transportasi. Dalam pengangkutan laut atau transportasi laut, 3 unsur yang perlu diperhatikan menurut Wihoho Sujono. Yang pertama, pihak pengirim barang. Yang kedua, pihak penerima barang. Dan yang ketiga, barangnya itu sendiri. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang yang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim, yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dimaksud juga ia memberikan muatan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan atau transportasi, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan atau transportasi. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim penumpang, penerima ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan atau transportasi dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan menurut Abdul Qadir Muhammad. Pihak-pihak yang terkait dalam transportasi antara lain pengangkut atau yang disebut dengan karir. Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut consignor. Khusus pada pengangkutan perairan, pengangkut disebut shipper. Yang ketiga adalah penumpang atau passenger. Pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai 2 status,
yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek pengangkutan karena kriteria penerima menurut perjanjian itu adalah perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang. Yang kedua, dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan. Yang ketiga, membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Pihak yang kelima adalah ekspeditur atau cargo forwarder. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Kriteria ekspeditur menurut ketentuan perundang-undangan yaitu perusahaan pengantara pencari pengangkut barang bertindak untuk dan atas nama pengirim dan menerima provisi dari pengirim. Yang keenam adalah pihak agen perjalanan atau travel agent. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkut penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen atau wakil dalam perjanjian keagenan, agency agreement, yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan-perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Ketujuh adalah pihak pengusaha muat bongkar atau stevedoring. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan penumpang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu, keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut. Yang kedelapan adalah pihak pengusaha pergudangan atau warehousing. Perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pemuatan ke dalam kapal dan pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang warga negara Republik Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan. Ini diatur dalam Permendagri nomor 90/M /Per/12/2014 tentang penataan dan pembinaan gudang. Pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik yang dikelola sendiri maupun disewakan. Objek hukum pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan atau transportasi yang pertama adalah barang muatan. Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Secara fisik, barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama, barang berbahaya. Yang kedua, barang tidak berbahaya. Yang ketiga, barang cair seperti minuman. Yang keempat, barang-barang berharga. Yang kelima, barang curah seperti beras, semen, minyak mentah. Dan yang keenam, barang khusus. Secara alami, barang muatan dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, barang padat. Yang kedua, barang cair. Yang ketiga, barang gas.
Dan yang keempat, barang-barang elektronik. Dari jenis barang muatan dapat dibedakan jadi 3 golongan, yaitu yang pertama general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengempaknya dalam bentuk unit-unit kecil. Yang kedua, bulk cargo, adalah jenis barang-barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tangki. Yang ketiga, homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengempaknya. Yang kedua, objek hukum pengangkutan adalah alat angkut. Alat angkut di atas rel disebut kereta api, yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor, yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nakoda. Sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinir, supir, nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. Objek yang ketiga ialah biaya pengangkutan atau charge atau expense. Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of service atau ongkos-ongkos menghasilkan jasa yaitu jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya, volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut, resiko dan bahaya dalam pengangkutan berhubung karena sifat barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat servis yang spesial dan ongkos-ongkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat dan ukuran barang yang diangkut luar biasa sifatnya. Pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah sangat vital untuk kepentingan negara, baik dari sudut perekonomian maupun dari sudut-sudut sosial politik, pemerintahan, pertanahan, keamanan, dan sebagainya. Karena itu pemerintah berpendapat bahwa bidang transportasi ini perlu mendapat perhatian dan bantuan, bahkan seringkali pula berpandangan bahwa bagian-bagian yang terpenting di bidang transportasi perlu diusahakan oleh pemerintah. Pada waktu yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, kita melalui badan usaha milik negara adalah pengangkutan kereta api, pengangkutan udara, pelayaran antar pulau, di samping bidang-bidang komunikasi lainnya. Ada banyak pula usaha di bidang transportasi yang dimiliki, diselenggarakan, dan diusahakan oleh pihak swasta. Seperti diketahui, tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografi orang maupun barang. 3 faktor ekonomis yang menjadi alasan kenapa pemerintah memiliki dan mengusahakan sendiri upaya transportasi atau pengangkutan ini. Yang pertama, kurangnya kapital yang dimiliki oleh pihak swasta, sehingga tidak mampu bergerak di bidang usaha pengangkutan tertentu. Yang kedua, adanya pemilihan usaha pada rute-rute tertentu oleh pihak-pihak swasta yang secara ekonomis menguntungkan, sehingga akan menuju kepada kapasitas yang berlebihan di daerah tertentu. Yang ketiga, karena kepemilikan secara swasta menyebabkan terpecah dan tersebarnya penyediaan jasa angkutan secara tidak terkoordinir, sehingga tidak terdapat efisiensi dan keterpaduan dalam pelayanan bagi masyarakat.
Di sini kita akan melihat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa pengangkutan. Untuk membangun perekonomian sendiri, perlu didukung dengan perbaikan dalam bidang transportasi atau pengangkutan. Perbaikan dalam transportasi ini pada umumnya berarti akan menghasilkan terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang. Terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan lebih besar, dan perbaikan dalam kualitas atau sifat daripada jasa-jasa pengangkutan tersebut sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kebutuhan pengangkutan. Yang pertama, bila terjadi peningkatan produksi, maka semakin besarlah volume bahan yang diangkut untuk memenuhi bahan baku produksi dan semakin besar pula hasil produksi diangkut ke konsumen. Yang kedua, peningkatan volume mungkin sekali mengandung arti perluasan wilayah sumber bahan baku dan wilayah pemasaran. Faktor yang ketiga, peningkatan jumlah barang yang dijual akan melipat gandakan pertumbuhan kekhususan. Dan peningkatan pendapatan akan menambah keragaman barang yang diminta. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan ekonomi mengikutsertakan peningkatan mobilitas. Di pihak lain, pendapatan nasional bergantung pada kemampuan pengangkutan yang memadai, dan peningkatan kegiatan ekonomi membutuhkan sarana gerak atau angkutan. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi, sehingga memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Di sisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Pada slide berikut ini membahas mengenai perjanjian transportasi atau pengangkutan. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan di antara dua orang yang membuatnya. Satu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dan menurut ilmu pengetahuan hukum bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. Adapun teori-teori dalam perjanjian pengangkutan hukum transportasi, yang pertama teori kehendak atau wills theory. Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Yang kedua, teori pengiriman atau version teori, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima penawaran. Teori yang ketiga, teori pengetahuan atau Verneuil teori, bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Teori yang keempat, teori kepercayaan atau Vertrauen teori, bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Sri Rejeki Hartono memberikan definisi mengenai perjanjian pengangkutan, di mana perjanjian pengangkutan itu didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkos. Sedangkan Abdul Qadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian transportasi atau pengangkutan sebagai satu persetujuan dengan mana pengangkut menyediakan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan tersebut.
Asas-asas yang terkandung dalam asas perjanjian transportasi atau pengangkutan ini adalah asas konsensual. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian pengangkutan secara tertulis. Sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak. Kemudian asas koordinasi. Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak dalam perjanjian pengangkutan. Kemudian asas campuran, di mana perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu perjanjian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang daripada pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan. Dengan demikian, ketentuan dari 3 jenis perjanjian itu berlaku jika ada dalam perjanjian pengangkutan, kecuali jika perjanjian pengangkutan tersebut mengaturnya lain. Keempat, asas tidak ada hak retensi. Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi itu bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Perjanjian transportasi dan pengangkutan akan terjadi apabila ada penawaran dari pihak pengangkut dan penawaran dari pihak pengirim atau penumpang. Sedangkan berakhirnya perjanjian transportasi atau pengangkutan jika dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan di tempat tujuan yang disepakati, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa besarnya. Yang kedua, dalam keadaan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian. Adapun sifat-sifat hukum perjanjian transportasi atau pengangkutan ini, yang pertama bersifat pelayanan berkala. Dalam melaksanakan perjanjian itu, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus-menerus, tetapi hanya kadangkala kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk pengiriman barang. Hubungan semacam ini disebut pelayanan berkala, sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadangkala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan. Yang kedua, bersifat pemborongan, seperti ditentukan dalam pasal 1601 bagian B dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan satu persetujuan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Yang ketiga, sifatnya campuran. Karena dalam perjanjian campuran ini mengandung unsur layanan berkala, penyimpanan, dan pemberian kuasa. Sedangkan tanggung jawab para pihak dalam transportasi dan pengangkutan ini ada 3 prinsip dalam perjanjian, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau fault liability. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption liability. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Sedangkan tanggung jawab dari pengirim, dalam hal ini pengangkut, untuk membuktikan bahwa kurangnya kesempurnaan prestasi, barang-barang berkurang pada saat penyerahan, atau prestasinya yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan waktu penyelesaian pengangkutan. Misalnya barangnya ternyata rusak atau bercacat yang terlihat dari luar, terlambat sampai ke tempat tujuan, atau sama sekali tidak dan tak dapat dipergunakan sama sekali. Semuanya itu disebabkan yang pertama, cacat yang lekat pada barang atau barangnya sendiri. Yang kedua, kesalahan dan atau kelalaian sendiri pada pengiriman ekspeditur. Yang ketiga, keadaan memaksa atau overmah. Demikianlah materi kita kali ini.
Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Dan apabila ada pertanyaan atau saran yang membangun, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada materi berikutnya.